Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama ini ada siswa saya bernama Dian, kelas X5. Kali ini kami akan melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan yang nantinya akan menjadi sebuah eksplorasi penyebab masalah dari masalah yang sudah diidentifikasi kemarin. Untuk pertanyaan pertama ya Dian ya. Yeah. Masalah yang sudah teridentifikasi adalah siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Kira-kira dari pandangan kamu, itu karena apa? Dan bagaimana kira-kira solusinya untuk siswa-siswa yang rendah belajarnya itu? Biasanya kalau siswa kayak gitu tuh dia kurang paham sama materinya, terus gurunya juga kadang kurang asik, terus dia bosen di kelas. Itu sih. Terus kalau misalkan apa tadi? Solusinya tuh mungkin dia ya di bimbing khusus gitu, terus dinasihatin, terus dibawa orang tuanya, ya intinya diperlakukan spesial lah dia gitu. Oke, berikutnya adalah pertanyaan selanjutnya tentang kalau kita lihat beberapa siswa yang datang ke perpustakaan tuh sedikit, nggak banyak. Dari situ kita bisa ukur bahwa minat siswa terhadap membaca itu masih minim atau masih kurang. Menurut kamu bagaimana? Biasanya siswa itu malas baca karena bosan, karena bacanya banyak. Terus bisa jadi ada buku di rumah, jadi dia nggak usah ke perpus gitu. Terus mungkin yang dicari bukunya juga nggak ada di perpus. Terus kalau ke perpus tuh cuman mau ngambil buku pelajaran yang disuruh sama guru. Oh gitu. Solusinya gimana nih buat membangkitkan mereka untuk membaca? Gimana ya? Saya juga nggak suka baca bu soalnya. Nggak suka baca ya. Kira-kira harus bagaimana ya? Berarti guru yang merintahin ya kali ya, memberikan instruksi kalau pelajaran misalkan bahasa Indonesia harus ada literasi, baru kalian untuk pergi ke perpus untuk mencari gitu ya. buku yang disuka. Paling itu adalah satu tahap pertama untuk meningkatkan minat baca siswa. Oke, berikutnya Dian kalau ketemu soal yang isinya itu tentang angka-angka, tertarik nggak? Enggak. Tapi kalau susah bu, kadang kalau misalnya kita nggak tahu rumusnya, jadi kayak gamut gitu untuk kerjain tugas-tugasnya. Oke, solusinya kira-kira gimana nih? Kita harus ngeliatin guru sih kalau lagi ngejelasin tuh, sama harus paham rumus juga. Rumusnya ya, pemahami rumus ya, pemahaman akan rumus. Oke, berikutnya pertanyaannya adalah tentang kalau ada siswa yang tidak menyukai cara mengajar guru dengan satu model tertentu, kira-kira kamu itu kurang meminati guru yang ngajarnya gimana? Yang cepet-cepet gitu, terus kalau ya kayak buru-buru gitu kalau ngejelasin, terus jarang masuk ke kelas, terus sama ngasih tugasnya banyak banget, tapi ngejelasinnya dikit gitu. Sama yang suka ngasih tugas banyak sih. Solusinya ya jangan kasih tugas banyak-banyak, terus buat muridnya paham dulu sama apa yang dijelasin, terutama kayak MTK tuh kan susah. Ukuran tugas banyak itu berapa nomor? Berapa ya? Ya mungkin 25, terus beranak-anak gitu, ada AB-nya. Oke. Terus kemudian kalau ada siswa yang gak disiplin menurut kamu, misal nih ya, ada kamu lihat teman kamu ketika belajar dia di luar, dia ke kantin, dia bolak-balik gak tenang gitu, kira-kira gimana nih? Mungkin dia kayak gitu karena bosan di kelas, atau mungkin dia nggak suka sama guru yang lagi ngajar, atau emang dia nggak mau juga gitu belajar, cuma mau ke sekolahnya doang buat main. Iya. Dan itu bukan Dian ya, hanya teman Dian ya. Oke, selanjutnya adalah tentang teman yang mungkin kamu lihat berbeda, punya kebutuhan khusus. Ya, ada ya mungkin ya. Kamu lihat di beberapa kelas, di kelas mah nggak ada ya, mungkin di kelas lain ya. Oke, kamu lihat dari situ kan siswa tersebut pasti akan mencari satu kehebohan, terus akan mencari satu masalah yang bagi dia itu hanya dimengerti dia sendiri.
Kira-kira untuk eksplorasi siswa tersebut diapain? Diapakan? Maksudnya tadi apa? Anak-anak yang berkebutuhan khusus, Oh, kamu menilainya gimana? berarti dia tuh harus diperlakukan khusus, kayak dikasih perhatian, diajak main, jangan dibully. Kan kita juga kan biasanya kalau misalkan ngeliat anak yang berkebutuhan khusus kan kita bully-bully terus kan. Nah, jadi jangan kita bully. Terus dia buat nyaman di kelas. Jadi Oke. dia ngerasa aman aja gitu di kelas. Teman-temannya juga pada baik gitu. Oke. Dian tadi, berarti tadi Enggak, tadi kerekam. oke. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau ada teman kamu, kalau dia nggak pernah dipanggil orang tua, ada panggilan teman kamu, kira-kira biasanya kamu berkesimpulan seperti apa? Bahwa anak yang dipanggil itu Mungkin ada masalah sama gurunya, entah dia nggak masuk kelas atau bolos, atau mungkin dia jarang ngerjain tugas-tugas yang dikasih sama gurunya. Oke. Gitu sih. menurut kalian sekolah ini sudah menerapkan perlakuan kepada anak-anak tersebut tidak? Sudah sih. Sudah ya, oke. Kalau untuk